Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan, tanggal 25 sampai tanggal 29 Agustus 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti mendapatkan saham scalping, big akumulasi, menu sore, yang bisa kalian gunakan sebagai saham pilihan untuk kalian beli ke depannya. Dari hampir 1000-an saham ya, kalau nggak salah 1000-an lebih, kurang lebih, saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, ini akan dipilihkan secara otomatis, dan kalian akan mendapatkan saham-saham seperti ini yang bisa kalian beli di pasar saham. Oke? Di sini juga saya bagikan hasil kita di premium. Jadi jika kalian tertarik ke premium untuk saya pandu lebih lanjut, boleh hubungi saya melalui Telegram @yosuaal. Jika kalian bergabung, kalian akan mendapatkan banyak benefit ya, mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya. Kemudian mendapatkan juga grup untuk diskusi dengan saya, mendapatkan juga update market setiap hari Senin, menjadi prioritas untuk berdiskusi, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, langsung saja hubungi melalui Telegram atau hubungi admin melalui WA, linknya ada di deskripsi. Kalian juga akan mendapatkannya saham-saham gorengan yang berpotensi naik 10-20%. Contohnya di OPMS yang sudah cuan ya, kita cuan di sini sebesar 24%, saya sendiri di 24% cuan di OPMS. Kita beli di 83 sini ya, dan cuan 26% lebih. Oke. Jika kalian tertarik menjadi pelanggan di YouTube ya, dengan biaya yang murah hanya 1000 per hari, bayangkan 1000 per hari atau 30.000 per bulan, kalian akan mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya. Hanya 1000 per hari kalian akan mendapatkan saham tersebut, mendapatkan juga saham-saham menarik tiap minggunya berupa video seperti ini, khusus pelanggan, lalu mendapatkan akses ke konten eksklusif Antek Saham, dan juga menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jadi, silahkan dengan klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika masih belum punya biaya juga, kalian boleh juga bergabung ke Antek Saham Premium secara gratis, mumpung kuotanya masih ada. Ya, kalian akan mendapatkan benefit ini dengan secara gratis. Tapi ada syaratnya. Untuk mendapatkan syaratnya, boleh hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Hanya buka akun saja di KB Valburi Sekuritas dan kalian akan join ke grup yang ini, Valburi X Antek Saham. Untuk selengkapnya boleh hubungi admin atau hubungi saya melalui Telegram. Sekarang kita langsung ke analisanya, kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini masih sesuai dengan analisa kita. Kalau cuan cenderung sideways ya, sideways di area support 15.30, tapi resisten di sini kurang valid ya. Jadi saya tarik saja resisten ke angka 16.75, yang dimana area ini lebih valid. Kita gunakan menjadi area konsolidasi dari saham cuan. Jadi untuk cuan mantul di support 15.30 dan mantul juga di resisten. Ada dua resisten, 16.75 sampai 17.20. Jadi pergerakannya sideways, bolak-balik di area resisten dan juga support. Setelah mencapai resisten sini ya, mencapai resisten dia turun, setelah mencapai support dia naik. Jadi seperti ini, pergerakannya bolak-balik saja di area resisten dan supportnya. Nah, karena sekarang posisi di area resisten, maka ada potensi cuan akan bergerak turun ke area support 15.30. Dan juga area ini ya, area high yang terjadi atau yang sudah terbentuk pada saat pengumuman cuan masuk ke MSCI, ada jualannya di sini sehingga harga bergerak turun. Jadi bisa kita gunakan area yang ini menjadi area resisten pada saham cuan. Jadi ini menjadi area resisten karena ada jualan pada saat pengumuman MSCI di area ini. Jadi cuan selama belum break area resisten 17.20, maka kalian lebih cenderung bergerak turun. Tapi jika bisa break 17.20, cuan akan bergerak naik ke resisten terdekat di 17.95 atau ATH-nya ya, all time high-nya sampai ke 1.800. Jadi pantau saja. Yang paling penting yaitu resisten di angka 17.20. Jika bisa break, cuan akan lanjut bergerak naik, tetapi jika belum, cuan akan koreksi dulu ke 15.30. Tapi secara broksumnya sangat bagus ya di sini. Boleh kita lihat akumulasinya sangat besar di saham cuan.
Bahkan tanggal 22, AK akum 80 miliar, sedangkan YU 43 miliar. 1 minggu terakhir terlihat jelas AK YU yang akum dengan volume yang sangat besar ya, ZP dan yang lainnya jualan. Jadi untuk cuan secara broker summary-nya sangat bagus, tapi secara teknikal masih dalam keadaan sideways atau bolak-balik di area support dan resistennya. Jadi boleh kita manfaatkan. Jika turun ke area support kita boleh beli, tapi jika sudah mencapai resisten maka lebih baik wait and see dulu karena ada potensi dia akan bergerak turun. Jadi view saya pada cuan seperti ini akan bolak-balik di range area ini. Oke, jadi pantau saja support dan resisten untuk harganya sudah ada di sini untuk saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Untuk TPIA boleh kita lihat ya, sesuai dengan analisa kita, TPIA akan bergerak naik kembali ke area supply dan setelah mencapai supply akan bergerak turun ke area demand. Nah, di sini pergerakannya juga cenderung sideways untuk TPIA di area demand dan area supply-nya. Demand 8450 sampai 8700, lalu supply 9575 sampai 9850. Di sini ada saya buatkan tandanya ya. S untuk supply, D untuk demand. Dari sini trading plan kita sudah hit ya, tapi belum bisa dikatakan valid karena belum ada candle bullish, belum ada candle rejection di area demand. Jadi kita tunggu dulu sampai ada candle bullish atau candle rejection di area demand atau di area pembelian kita, baru trading plan ini bisa valid kita gunakan nantinya. Oke, jadi view saya untuk TPIA akan lebih cenderung bergerak naik karena sudah menuju area demand dan pergerakannya juga sedang bergerak sideways. Lagi-lagi ya, pergerakannya seperti ini. Setelah mencapai demand, dia bergerak naik. Mencapai supply, dia turun. Mencapai demand, naik lagi seperti ini, bolak-balik. Jadi kita manfaatkan entry di area bawah dan sell di area atasnya. Jadi jangan sampai kelewatan momentum untuk beli pada saat ada pola seperti ini. Secara broker summary pada TPIA, jika kita cek ya, oke, dari tanggal 8 masih netral ya di sini. Ada pembelian dari PD, tapi jualan dari YU dan RX sampai ZP cukup besar ya di sini. Pastinya masih ada distribusi. Oke, PD dari tanggal 15 akum, tanggal 22 ada distribusi. Jadi pada saat, coba kita cek ya, dari tanggal 23 Juli, coba dari tanggal 23 Juli, ya di sini. Oke, pada saat harga TPIA bergerak sideways ya di sini digunakan bandar, bisa kita katakan seperti itu untuk akumulasi. Yang akum ada CCAGAK rata-rata di 60 miliar, sedangkan yang jualan XALG CD rata-rata di angka 40-an miliar. Jadi untuk TPIA masih ada akumulasi, jadi sangat bagus dan sangat potensi untuk bergerak naik karena sekarang posisi berada di area demand. Jadi tugas kita hanya menunggu candle rejection di area demand. Jika sudah ada, maka view pada TPIA akan bergerak naik ke area supply-nya atau ke area target kita di angka 9 ya. Sebenarnya saya buatkan 1:1 saja ya supaya lebih aman. Oke, targetnya di sini. Target 9350, stop loss 8150, area pembelian 8750. Jadi trading plan kita seperti itu untuk TPIA. Tapi ingat, kita menunggu satu candle bullish di area demand. Jika ada candle bullish, maka trading plan ini baru valid. Tetapi jika tidak, dan nantinya ada candle merah terus ya di sini. Candle merah. Ini candle merah, lalu candle merah lagi. Dan akhirnya breakdown demand, maka trading plan ini tidak valid. Jadi kita tunggu ada candle bullish dulu di area demand. Jika sudah ada, maka trading plan akan valid. Dan semoga saja tidak breakdown area demand ya. Karena jika demand di breakdown, maka potensi kita terkena stop loss akan semakin besar. Oke, jadi jika breakdown demand, TPIA akan bergerak turun ke area demand yang di bawah. Di angka 7.300 sampai 7.600. Tapi berdasarkan broker summary yang tadi yang masih akumulasi, harusnya TPIA akan mantul di area demand-nya. Oke, jadi tetap pantau demand 8450 sampai 8700. Jika di breakdown, TPIA akan bergerak turun. Tetapi jika tidak, maka TPIA akan bergerak naik. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam yang cukup banyak di request ya. Di sini Antam pas di area support dan pergerakannya juga sama, bergerak sideways di area supply dan juga support. Supportnya di angka 2830.
lalu supply-nya di angka 3170 sampai 3320. Untuk area resisten terdekat di area 3000 yang menjadi angka psikologis juga untuk Antam. Jadi untuk Antam di sini ada potensi akan mantul lagi, apalagi gold ya, XAUUSD bergerak naik di Jumat malam karena ada pidato dari Jerome Powell ya. Jerome Powell yang akan ya ada potensi penurunan suku bunga di September. Jika kalian trading juga di Forex dan Bitcoin ya kalian harusnya sudah cuan luber-luber dari gold atau XAUUSD maupun Bitcoin karena mengalami kenaikan di Jumat malam. Sini kita cek 1 jam ya, time frame 1 jamnya. Di sini terlihat ya mengalami kenaikan setelah pidato tersebut dan akhirnya ya gold mengalami kenaikannya di sini. Oke. Jadi ada potensi Antam dan juga saham-saham gold di hari Senin nanti akan mengalami kenaikan juga karena harga emas mengalami kenaikan akibat pidato Jerome Powell di hari ya di Jumat malam waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi untuk Antam view saya akan tetap bergerak naik walaupun dia di sini potensi breakdown ya supportnya. Jika kita lihat lagi potensi breakdown ya support 2830 karena setelah ada candle rejectionnya di area support, setelah ada candle rejection tapi dibalas lagi candle merah seperti ini yang bisa membuat harga Antam akan turun. Tapi karena harga emas mengalami kenaikan di hari Jumat seperti yang tadi karena ada pidato akan potensi penurunan suku bunga di US ya harusnya menjadi pergerakan yang bagus untuk Senin nanti di ya ke Antam ataupun ke IHSG. Oke. Jadi untuk Antam view saya masih akan bergerak naik ke resisten 3000, tapi jika ternyata nanti di hari Senin tidak ada efek apa-apa ya terhadap Antam, maka tetap view saya pada Antam akan turun. Jadi kita pantau dulu Senin, jika ternyata nanti langsung bergerak naik ya akan bergerak naik ke area resisten 3000 dulu. Tetapi jika tidak ada efek apa-apa akibat news tersebut, ya Antam akan turun ke 2680 dan valid breakdown support 2830. Jadi ada dua arah pada Antam dan bergantung pada pergerakan Antam di hari Senin nanti. Jika ada candle bullish, ya Antam akan lanjut bergerak naik ke 3000 sampai ke area supply. Tetapi jika tidak ada, maka Antam akan turun ke support 2680. Secara broker summary-nya kita pantau broker Akaya di sini. Oke, dari tanggal 23 AK-nya masih akum ya sebenarnya. Tapi jika kita lihat lagi dari tanggal 22 AK di sini jualan. Boleh dilihat ya, AK jualan, BK dan ZP juga. Rata-rata yang beli ya dari broker retail ya, XL, YP, XC dan yang lainnya. Tanggal 22 Agustus coba ya. Oke, AK-nya di sini buyback kembali. Jika seperti itu harusnya akan rebound ya. 1 minggu terakhir AK jualan. Jadi AK di sini lebih ke scalping ya akhir-akhir ini. Dan juga jika kita lihat tanggal 19 Agustus yang jualan pasti AK coba ya. Tanggal 19 ini. 19, nah terlihat ya. AK jualan 100 miliar dan harga Antam drop sebesar 3%. Dan juga jika kalian lihat historisnya, pada tanggal 22 Juli yang jual juga Antam. Jadi pada saat drop-drop seperti ini Antam yang beli. Tapi pada saat bergerak naik AK juga yang beli ya. Pada saat drop AK yang beli, broker AK. Dan pada saat bergerak naik broker AK yang beli. Jadi ya jika AK-nya beli akan bergerak naik. Jika AK-nya jualan ya akan bergerak turun seperti itu. Jadi simpelnya saja kita pantau broker AK. Nah karena di tanggal 22 AK-nya beli tapi dengan volume yang kecil ya di sini. Jadi ada kemungkinan dari Senin nanti akan ada rebound. Oke. Jadi pantau saja pergerakan dari Senin. Jika ada candle bullish, Antam akan bergerak naik. Tetapi jika tidak ada candle apa-apa atau tidak ada news atau pergerakan yang signifikan, ya Antam akan bergerak turun. Oke, lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Untuk Pegas sangat bagus, harusnya kalian sudah cuan dan memang saya juga di sini cuan ya di Pegas menggunakan trading plan ini. Di hari Selasa dia masuk ke area pembelian 1655. Sini ya, jika saya hapus dari sini jelas ya, bahkan sempat turun ke 1650. Setelah itu mulai bergerak naik dan akhirnya hit target sebesar 3,63%. Jadi yang sudah cuan saya mohon ya absen dulu, karena jika tidak ada yang cuan ya sama saja saya gak bagiin apa-apa ya. Jadi jika kalian absen, kalian cuan dari saham yang saya bagikan ya saya juga senang.
dan menjadi feedback juga buat saya belajar ke depannya. Jadi saya mohon yang sudah cuan dari Pegas ya atau saham yang lainnya boleh diabsen dulu di kolom komentar, ataupun jika kalian tidak cuan ya boleh disertakan alasannya kenapa, apakah kalian tidak entry atau entry di saham yang lainnya. Jadi kita diskusi di kolom komentar, jadi apakah kalian cuan atau tidak, atau bahkan tidak entry sama sekali ya. Jadi jika kalian tidak entry pun perlu disampaikan juga supaya saya bisa ya menjadi ulasan juga untuk saya kenapa kalian tidak entry, apa alasannya, dan apakah kalian hanya wait and see saja di tengah IHSG yang sedang rally ya seperti itu. Jadi sangat sayang pada saat IHSG bergerak naik seperti ini kalian tidak entry. Oke? Jadi untuk Pegas sudah hit area target. Jadi yang sudah cuan boleh absen di kolom komentar. Dari sini view selanjutnya untuk Pegas karena sekarang sedang berada di area supply ya. Supply 1705 sampai 1725. Ada dua arah yang menjadi arah selanjutnya untuk Pegas. Bisa dia bergerak naik jika valid break supply-nya, atau dia akan bergerak turun karena di sini sudah mulai ada candle rejection di area supply. Jadi pantau dulu area supply-nya. Jika nanti di Senin ada candle merah ya, candle merah, maka Pegas akan bergerak turun ke support terdekatnya di 1655. Tetapi jika ternyata nanti di hari Senin atau Selasa ada candle bullish, maka Pegas akan lanjut bergerak naik ke resisten 1780. Jadi pantau dulu pergerakan Pegas di area 1725. Jika bisa bertahan di atas 1725, Pegas akan bergerak naik. Tetapi jika di bawah 1725, maka Pegas akan bergerak turun ke support 1655. Jadi pantau supply untuk Pegas. Secara Broksum, oke, ada akumulasi yang sangat bagus dari SS dengan volume akumulasi 14 miliar ya di hari Jumat tanggal 22. Satu minggu terakhir juga akumulasi dari SS, jadi harusnya Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jadi berdasarkan Broksum tersebut harusnya Pegas akan break 1725 dan akan bergerak naik ke 1780. Jadi tetap pantau, kita perlu konfirmasi lanjutan, yaitu Pegas harus berada di atas 1725. Jika sudah valid, maka Pegas akan bergerak naik. Target terdekat di 1780. Target selanjutnya di sini, 1820. Oke. Jadi pantau dulu area-area ini pada saham Pegas. Jika ingin entry, saran saya tunggu Pegas berada di atas 1725. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Premium supaya kalian bisa lebih mendapatkan saham-saham yang menarik lengkap dengan trading plan dan akan saya pandu di sana. Sekian dari saya, terima kasih.